Ada nggak dalilnya? Tetap dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Ya, tidak usah ribut lagi soal dalil, karena dalil kini tersedia dalam kemasan putih dan hitam. Dapatkan segera rokok dalil, sangat cocok dinikmati sambil ngopi, mantap! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Azabiku semua. Beragama yang dikit-dikit nanya, dalilnya mana? Duh. Beragama kok cuma pakai kepala dan ngeceki dalilnya mana. Padahal beragama itu kan juga melibatkan kerja hati, sensitivitas rasa, dan ketajaman intuisi. Ada sebuah pertanyaan, kenapa umat beragama sekarang ingin cari selamat sendiri-sendiri? Dengan keberagamaan orang modern yang punya kecenderungan individualis. Kemudian asabiku semua, pertanyaan ini ditimpali lagi dengan enteng. Itu ada dalilnya enggak ya? Iya, rasa-rasanya pertanyaan dalilnya mana? Makin sering kita temui. Bisa jadi hal ini karena orang cenderung berhati-hati dalam beragama. Atau malah justru karena naif, alias merasa perlu mendasarkan semua perbuatannya melulu kepada dalil agama. Yang sumber utamanya ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Prinsip serba dalil itu sendiri sebenarnya menunjukkan cara berpikir orang beragama modern. Sebab ia terkonstruksi dari nalar keilmuan modern yang mensyaratkan bukti empiris atau kevalidan referensi, setidaknya dalam bentuk teks. Asabiku semua, namun celakanya tradisi modern secara tidak langsung sudah memisahkan antara akal rasionalitas di satu kotak, lantas memasukkan intuisi dan empati manusia ke dalam kotak yang lain. Akibatnya, ketika seseorang bertemu dengan satu peristiwa baru, secara otomatis peristiwa ini bakal diukur dengan nalar modern itu, termasuk dalam beragama. Beragama kok cuma pakai kepala. Padahal beragama itu kan juga melibatkan kerja hati, sensitivitas rasa, dan ketajaman intuisi. Nah, sekarang ini kita manusia modern makin merasa berislam dengan hitungan dan simbol yang harus ditampak. Dengan kata lain, mereka ini semacam punya kalkulator pahala yang ironisnya sering dipakai buat alat hitung amal orang lain. Secara sederhana logikanya begini. Aku cari pahala sebanyak-banyaknya, maka aku akan masuk surga. Loh, kok enak betul Ustadz? Ustadz, jangan lupa loh, masih ada yang namanya unsur keberkahan buat sesama manusia di bumi. Sekaligus soal ridho yang merupakan hak prerogatif Allah untuk menentukan manusia masuk surga. Asabiku semua, namun begitu perihal dalilnya mana? Dan hitung-hitungan amal ini tidak sepenuhnya salah kok. Ya. Dalam Al-Quran memang disebutkan iming-iming kalkulatif dalam beramal. Contohnya, sedekah jariah yang pakai iming-iming timbangan. Disebutkan bahwa satu keping yang kita masukkan ke kotak amal itu nantinya bercabang jadi 700. Tapi masalah dimulai ketika kita menganggap amal sama dengan deretan angka. Padahal dalam contoh sedekah ada aspek lain yang tidak kalah penting. Apakah sedekah kita benar-benar lahir dari empati? Niatnya ikhlas atau untuk dipertontonkan? Uluran sedekah kita ini menyakiti si penerima atau tidak? Nah, aspek-aspek inilah yang bikin sedekah terbang ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengabaikan unsur-unsur tadi,
Salah-salah bisa kebelinger. Alhasil ada saja orang yang nggak terima. Misalnya pas kasir minimarket nyumbang cuma 1.000 lantaran dianggap merendahkan perjuangan Islam. Terus marah, terus main geruduk. Hal yang sama berlaku juga berkait puasa. Wong tujuannya saja untuk menahan diri dari lapar, dahaga, dan emosi. Elah kok mencak-mencak melihat warung pecel buka. Padahal kan bisa diingatkan baik-baik gitu kan. Sambil diajak ngobrol dan minum es teh di siang hari. Sabik semua, ya begitulah kalau berislam cuma dari yang tampak. Kuatnya Islam dihitung dari banyaknya masjid dan jumlah aksi. Takbir, kalimat agung itu. Memang ditebar di jalanan. Tapi kesolehan orang diukur dari dandanannya yang ikut tren syar'i. Enggan makan kalau tidak ada cap halalnya. Sampai deterjen, pasta gigi, bahkan kulkas sekalipun harus dicap halal supaya mantap dimakan. Dipakai. Salah-salah. Kelihatan baik bukan? Ya betul, kelihatannya saja. Tampak makin berislam. Tapi kok makin rasa kering ya. Asabik semua, kembali ke perkara dalil. Tahlilan misalnya. Kalau cuma diukur dari dalil ya sulit. Kanjeng Nabi tidak pernah diriwayatkan mengundang warga untuk bersama-sama mendoakan orang mati. Iya kan? Apalagi pakai makan-makan, ingkung ayam dan berkat. Tapi apakah ini salah dan layak diharamkan? Hanya karena nggak ada dalil? Ya nggak gitu juga cara mainnya. Asabik semua. Urutan tahlilan itu dari awal sampai akhir dipenuhi lantunan ayat Al-Quran enggak? Dan kalimat thayyibah kan? Mengundang tetangga, duduk makan bersama, menjalin silaturahmi. Apakah itu tidak mengandung nilai silaturahmi? Seporsi berkat untuk dibawa pulang. Apa itu bukan sedekah? Nah, begini ini loh, tanpa bid'ah dari luar. Tapi manis dan lembut di dalam. Tahlilan memang tidak bisa ditemukan di dalil tekstual Al-Quran dan Sunnah. Ya jelas, wong Al-Quran dan Sunnah itu terbatas. Dan jumlah teksnya segitu-gitu aja. Makanya perlu ada yang namanya ijma', yaitu hasil kajian para ahli dan qiyas, analogi hukum, para ulama, jadi tidak bisa sembarangan. Saya teringat dauh Kiai Abdul Karim, pengasuh pesantren Al-Quran Az-Zayyadi di Solo. Berislam itu tidak hanya selesai dengan sederet pertanyaan. Dalilnya mana? Dalilnya yang ada di kepala seseorang saja. Wajib hukumnya berislam dengan guru sebagai pembimbing. Gunanya tentu saja agar kita bisa mencerna Islam sesuai kadar dan porsi kita masing-masing. Islam dengan segala tetek bengeknya. Dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ibarat makanan mentah. Untuk mengolahnya kita memerlukan ilmu. Padahal tidak semua orang memiliki hal itu. Maka dari itulah kita memerlukan guru yang mampu mengupaskan, lalu memberitahu yang mana kulit, yang mana biji. Guru yang mampu menakar porsi yang cocok dengan ukuran perut kita. Contohnya saja buah duren. Apakah kamu mau langsung meletak kulitnya, sekaligus menelan bijinya? Sabik semua, tenang. Ini bukan kampanye gerakan Indonesia tanpa dalil. Dasar Islam tentu saja tetap ada pada teks Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi, tentu kita harus paham betul bahwa tidak semua sisi kehidupan bisa selesai dengan pertanyaan, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Lantas ukurannya apa dong? Dalam ilmu usul fiqh, ada logika begini. Semua bentuk ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sebaliknya, semua bentuk interaksi manusia atau muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Asabiku semua. Saya sendiri kadang heran kalau orang merasa perlu dikuatkan dengan dalil untuk berbuat baik. Giliran untuk menjelekkan orang, kita nggak pernah tuh nanya-nanya, dalilnya mana? Sudahlah, percuma kalau pinter dalil di kepala, tapi kepekaan batin tidak terlibat. Bisa-bisa malah kita yang keliru. Lantas, jangan-jangan yang selama ini kita makan cuma kulit dan biji. Sementara dagingnya kita buang percuma dengan senang hati.
Ya kan? Ya enggak? Azabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang-orang yang kita cintai, dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.